Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Hartantri dari 3G Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi kontrak konstruksi jangka panjang. Apa sih itu kontrak konstruksi jangka panjang? Kontrak konstruksi adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, bendungan, jalan, atau berbagai aset yang berhubungan satu sama lain atau beberapa aset yang saling tergantung dalam rancangannya, teknologi, fungsi, atau tujuan penggunaannya seperti konstruksi kilang minyak. Adapun contoh penentuan nilai pendapatan kontrak, diketahui nilai kontrak sama dengan 2 miliar, tingkat inflasinya 7%. Penyelesaiannya nilai kontrak dikali tingkat inflasi 2 miliar dikali 7% sama dengan 140 juta. Nah, di sini pendapatan kontraknya itu mengalami kenaikan. Setiap proyek pasti mengalami suatu masalah yang namanya keterlambatan, dan proyek ini mengalami keterlambatan selama 10 hari dan biaya penaltinya 2 juta per hari. Cara penyelesaiannya 2 juta dikali 10 hari sama dengan 20 juta. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama metode persentase penyelesaian dan 2 metode biaya terpulihkan. Perusahaan harus menggunakan metode presentasi ketika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal dan terpenuhi, dan semua terpenuhi, dan menggunakan metode biaya terpulihkan ketika perusahaan tidak terpenuhi. Metode presentasi penyelesaian. Adapun rumus cost to cost basis presentasi penyelesaian, akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode dibagi estimasi total biaya yang paling mutakhir. Formulanya sebagai berikut: akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode sama dengan presentasi penyelesaian dikali estimasi total pendapatan atau laba yang didapat. Selanjutnya, pengukuran pendapatan. Rumusnya pendapatan periode berjalan atau laba sama dengan akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode dikurang estimasi total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Selanjutnya kita memasuki contoh 1710 metode presentasi penyelesaian. PT Buana Karya merupakan kontraktor yang berspesialis dalam pembangunan jalan. Saat ini mempunyai kontrak untuk membangun jalan senilai 18 miliar. Estimasi biaya kontrak adalah 16 miliar. Periode pekerjaan memakan waktu selama 3 tahun. Pada akhir tahun kedua, estimasi biaya kontrak meningkat dari 16 miliar menjadi 16 miliar 200 ribu rupiah. Selanjutnya kita masuk ke cara menyelesaikan dengan melakukan perhitungan penyelesaian kontrak konstruksi. Dapat dilihat pada tabel bahwa persentase penyelesaian dihitung berdasarkan proporsi biaya yang terjadi dibandingkan total estimasi biaya kontrak yang paling mutakhir. Pada tahun pertama, 25% persentase penyelesaian diperoleh dari perhitungan biaya yang terjadi 4 miliar dibagi dengan estimasi total biaya kontrak sebesar 16 miliar. Namun pada tahun kedua, ketika terdapat revisi estimasi total biaya menjadi sebesar 6 miliar 200 ribu, maka persentase penyelesaian pada akhir tahun kedua sebesar 72% diperoleh dari proporsi antar akumulasi biaya yang terjadi 11 miliar 664 ribu juta rupiah dibagi dengan estimasi total biaya terbaru sebesar 16 miliar 200 juta. Pada tabel di atas, maka perusahaan dapat mencatat transaksi sepanjang periode berjalan dengan ringkasan jurnal sebagai berikut. Untuk mencatat biaya konstruksi, pekerjaan dalam proses didebit, material kas, utang lainnya di kredit itu pada tahun pertama. Dan tahun kedua untuk mencatat tagihan termin piutang usaha didebit, terminnya di kredit. Untuk mencatat penerimaan tagihan kas
lagi kas di debit, piutang usaha di kredit, itu pada tahun pertama, dan tahun selanjutnya juga begitu. Selanjutnya, PT Buana Karya mencatat pendapatan kontrak yang dapat diakui setiap periode berjalan seperti pada jurnal nomor 4 dengan mengkredit akun pendapatan kontrak, kemudian mendebit beban kontrak seperti halnya BPP pada perusahaan manufaktur. Selisihnya merupakan laba atau rugi kotor yang diakui pada akun pekerjaan dalam proses. Yang dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif adalah sebesar pendapatan dan beban kontrak yang aktual terjadi. Misalnya pada tahun pertama adalah 4 miliar dengan pendapatan kontrak sebesar porsi 25%, penyelesaian sebesar 4 miliar 500 juta rupiah. Maka laba kotor yang diakui pada tahun pertama adalah 15 juta. Adapun mutasi akun pekerjaan dalam proses lengkapnya adalah sebagai berikut. Kita bisa melihat di tabel 17,5 mutasi akun pekerjaan dalam proses. Pekerjaan dalam proses dan disajikan dalam ribuan rupiah. Tahun pertama biaya konstruksinya itu 4 juta. Tahun pertama laba yang diakui 500.000. Tahun kedua biaya konstruksinya 7.664. Tahun kedua laba yang diakuinya 796.100. Tahun ketiga biaya konstruksinya 4.536. Tahun ketiga laba yang diakuinya 504. Totalnya 18 juta atau 18 miliar. Akhir tahun ketiga menutup proyek yang sudah selesai. Berikut adalah penyajian di laporan keuangan terkait pekerjaan konstruksi PT Buana Karya adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa melihat pada gambar yang saya sajikan itu pendapatan kontrak tahun pertamanya 4 miliar 500 juta rupiah, beban kontraknya 4 miliar, laba kotornya 500 juta. Itu di laporan laba rugi komprehensif. Nah, laporan posisi keuangannya, aset lancar, kasnya itu tagihan kotornya 900, piutang termin 600, liabilitas lancar, utang bruto pada tahun pertama kosong. Nah, tahun kedua piutang terminnya 3.200.000, utang brutonya 240. Pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. Kedua, metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode. Yang ketiga, metode digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak tersebut. Adapun contoh selanjutnya itu perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi yang mengalami kerugian, yang mana di sini adalah PT Ambrawa membangun jembatan untuk pelanggannya di tahun kedua. Estimasi biaya penyelesaian kontrak adalah sebesar 3 miliar 250 juta rupiah. Revisi dan biaya yang terjadi tahun kedua adalah 2 miliar. Nilai kontrak adalah 5 miliar 500 juta. Data tahun pertama adalah sebagai berikut. Harga kontrak 500, beban periode berjalan 1 miliar, estimasi biaya penyelesaian 4 miliar, persentase penyelesaian 25%. Nah, persentase penyelesaian tahun kedua adalah 57,14%, yaitu dengan 2 miliar ditambah 1 miliar dibagi 250. Pendapatan yang dapat diakui sampai tahun kedua adalah 57,14% dari 500 miliar atau sebesar 3.142.587. Pendapatan diakui pada tahun kedua sebesar 1.767.587 diperoleh dari 3.142.587 dikurangi pendapatan yang sudah diakui tahun pertama. Dengan demikian pada tahun kedua PT Ambrawa mengalami rugi besar. Pendapatan kontraknya itu 1.767.587
beban kontraknya itu nih, kenapa rugi? Karena pendapatannya lebih kecil daripada pendapatannya kecil, tetapi beban dia itu besar. Nah, ayat jurnal yang dibuat ketika mengakui pendapatan dan beban kontrak adalah sebagai berikut. Beban kontraknya 2 miliar, pendapatan kontrak dikredit 1767587. Pekerjaan dalam proses dalam atau rugi 232413. Nah, 232413 adalah selisih dari 2 miliar dan 1767587. Metode biaya terpulihkan, kita menggunakan ilustri PT Buana Karya. PT Buana mengakui pendapatan hanya sebesar biaya yang terjadi yang diharapkan dapat dipulihkan. Setelahnya baru perusahaan dapat mengakui laba. Dengan demikian, PT Buana akan melaporkan pendapatan dan beban kontrak bebannya selama 3 tahun. Pendapatan diakumulasi itu 4 miliar, bebannya 4 miliar, laba kotor kosong. Yang diakui di periode berjalan pun sama nominalnya. Tahun kedua pendapatan 11 miliar 664 juta rupiah, beban 11.664, diakui di periode lalu 4 miliar. Nah, berarti 11.664 ini dibagi, kalau di tahun kedua itu jadinya dibagi 2. Misalnya diakui periode lalunya itu jadinya 4 miliar, diakui di periode berjalannya itu 7.664. Laba kotornya kosong. Tahun ketiga pendapatan 18 miliar dikali 100%, berarti kan 18%. Baru diakui periode lalunya 11.664.00, ini diakui periode berjalannya 6.336. Untuk mengakui pendapatan dan beban terkait pekerjaan dalam proses laba kotor, tahun ketiga hanya ada pekerjaan dalam proses atau laba kotor hanya terjadi ada di tahun ketiga. Beban kontrak 4 miliar di tahun pertama, tahun kedua 7.664, tahun ketiga 4.536. Pendapatan kontrak tahun pertama 4 miliar, tahun kedua 7.664, tahun ketiga 6.336. Untuk mengakui penyelesaian kontrak termin 18 miliar, pekerjaan dalam proses 18 miliar. Seperti terlihat pada rangkuman jurnal di atas bahwa perusahaan tidak mengakui laba pada tahun pertama dan kedua. Pada tahun ketiga, perusahaan mengakui laba dan menutup akun termin dan pekerjaan dalam proses. Berikut ini tabel yang menyajikan perbandingan laba yang akan diakui oleh perusahaan menggunakan kedua metode. Tabel 7/19 perbandingan laba yang diakui PT Buana Karya. Tahun pertama persentase penyelesaiannya itu 500 juta, biaya terpulihkannya itu 0. Tahun kedua persentase penyelesaiannya 796 juta, biaya terpulihkannya 0. Tahun ketiga persentase penyelesaiannya 504 juta, biaya terpulihkannya 1.800.000.000. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.